Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Akmal Rizik dari Fakultas Syariah Ilmu Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir kelas 3. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kaidah usul dan farsi dalam ilmu Al-Quran, dalam ilmu qiraat Al-Quran yang ditampu oleh dosen Bapak Hilmi Pratomo. Langsung saja. Ilmu qiraat. Ilmu qiraat yang mengkaji tentang tata cara membaca Al-Quran dan juga perbedaan-perbedaannya, di mana perbedaan tata cara ini disandarkan kepada para imam qiraat ataupun rawinya. Kaidah ilmu qiraat itu dibagi menjadi dua, yakni satu kaidah usul, dua dan kaidah farsi. Kaidah usul atau umum, pokok, dasar, dan inti disebut kaidah umum apabila sebuah rumusan atau pedoman bacaan suatu lafaz oleh imam qiraat yang dapat diberlakukan dimanapun berada di dalam Al-Quran tanpa ada batasan ayat atau surat tertentu. Bab kaidah usul dibagi menjadi 20 bagian. 1. Basmalah. 2. Hukum mim jamak. 3. Idhom kabir. 4. Hal kinayah. 5. Mad dan qasad. 6. 2 hamzah dalam satu kalimat. 7. 2 hamzah dalam 2 kalimat. 8. Hamzah mufrad. 9. Pemindahan harokat hamzah ke huruf mati sebelumnya. 10. Bacaan Imam Hamzah dan Hisyam ketika wakuf pada huruf Hamzah. Terus bab kaidah usul, masih bab kaidah usul. Nomor 11. Nomor 11 idham sabhir, 12 al-fat, 13 al-imalah dan al-taqlil. Nomor 14 mazhab al-kisai dalam imalah, hak tanid dan huruf sebelumnya ketika waqaf. Nomor 15 cara imam qiraat membaca ra. Nomor 16 hukum lam. Nomor 17 waqaf pada akhir kalimat. Nomor 18 waqaf pada khat usmani. Nomor 19 ya idhafah, dan yang terakhir nomor 20 ya zaidah. Itulah bab kaidah yang dibagi menjadi 20. Yang barusan saya sampaikan itu ada 20 bagian-bagian yang dari 1 sampai 20 itu. Terus lanjut. Contoh kaidah usul. Contoh kaidah usul adalah imalah dalam qiraat Imam Al-Kisai Al-Asliyah yang tertulis di akhir kata seperti sa'a, Roma, Al-Huda, Al-Maula. Terus contoh bacaannya Quran surat Al-Baqarah yang berbunyi wasa'afi wasawa'i khorobiha. Kaidah. Terus lanjut ke bab kaidah farsi. Bab kaidah farsi disebut kaidah khusus apabila sebuah rumusan atau aturan bacaan suatu lafaz oleh imam qiraat yang hanya dapat diberlakukan pada surat atau ayat tertentu di dalam Al-Quran. Contoh kaidah farsi sebagai berikut. Qiraat Imam Asim dalam membaca lafaz maliki di surah Al-Fatihah, yaitu dengan menambahkan alif. Quran surat Al-Fatihah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Maliki yaumiddin. Itu yang di surah Al-Fatihah. Dan ada juga yang di surat Anas, berbeda dengan lafaz maliki di surah Anas, yaitu dengan tidak menambahkan alif. Contoh bacaan di Quran surat Anas yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Malikin nas. Itu yang di surah Anas. Jadi ada dua
contoh bacaan di surah Al-Fatihah dan surah Anas yang berbunyi tadi yang sudah saya bacakan. Terus lanjut perbedaan kaidah usul dan farsi. Kaidah usul ialah kaidah umum yang sesuai dengan kaidah-kaidah lainnya yang dapat dirumuskan dengan pasti dan berlaku untuk keseluruhan Al-Quran. Sedangkan kaidah farsi hanya terdapat di beberapa kalimat dan tempat tertentu dalam ayat Al-Quran. Kaidah farsi tidak dapat dirumuskan dengan baku karena hanya berlaku pada kalimat dan surah tertentu saja. Jadi contoh-contoh bacaan tentang itu, tentang kaidah-kaidah usul dan sebagainya ada tadi di surah Al-Baqarah. Terus kaidah farsi ada di surah Al-Fatihah dan surah Anas yang sudah saya bacakan. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya pribadi, Zidan Ahmad Rizik. Apabila banyak tutur kata dan ucapan yang kurang berkenan atau yang kurang pas, entah dari segi perkataan atau segi perbedaan atau segi perkataan, segi penjelasan dan sebagainya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata atau penjelasan yang kurang tepat atau sebagainya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.